Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai suatu fenomena yang sudah tidak asing lagi nih, yaitu globalisasi. Nah, sekarang silahkan disimak dengan baik ya. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah suatu fenomena dalam peradaban manusia yang bergerak secara terus-menerus dalam masyarakat global. Faktor pendorong globalisasi terdiri dari dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi, kemajuan dalam bidang transportasi, sistem perekonomian negara-negara yang terbuka, serta munculnya perdagangan bebas. Faktor internal, kebebasan pers atau media, berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat, serta munculnya berbagai lembaga politik. Kemudian untuk faktor penghambat globalisasi yaitu ketergantungan pada pemerintah, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru, serta adanya sikap apatis dan tertutup. Bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama, di bidang budaya. Dalam globalisasi budaya, semua keberadaan yang ada di dunia ini disebarkan dan disamakan budaya global akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Contohnya seperti kebudayaan asing yang lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri. Pergeseran hidup masyarakat menjadi lebih maju dan modern. Masyarakat lebih memilih bekerja di sektor industri dibandingkan sektor agraris. Tren mode dan busana internasional menjadi lebih diminati. Kedua, di bidang komunikasi. Globalisasi dalam bidang komunikasi dilihat dari kemajuan teknologinya. Contohnya seperti pergeseran media massa dari arah konvensional menuju bentuk digital. Yang ketiga, di bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi berupa suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Contohnya seperti melakukan jual beli secara online melalui e-commerce, kegiatan ekspor dan impor dari satu negara ke negara lain menjadi lebih mudah. Adanya kerjasama di bidang ekonomi oleh negara-negara di dunia. Yang keempat, di bidang iptek. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Contohnya seperti akses informasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui internet, kemudahan dalam berkomunikasi dengan siapa saja di penjuru dunia. Yang kelima, di bidang transportasi. Dengan adanya globalisasi di bidang transportasi, batas-batas wilayah dunia semakin tidak tampak lagi dengan kecanggihan alat transportasi serta mobilitas manusia yang juga semakin banyak. Contohnya seperti akses transportasi lebih mudah didapat dengan sarana transportasi umum yang bagus dan mewah. Bisa dengan mudah mendapatkan akses transportasi, terutama karena adanya aplikasi transportasi online. Dampak globalisasi. Dampak positifnya yaitu berupa kemajuan di bidang iptek, memperkaya kebudayaan, meningkatkan kemajuan bangsa, timbulnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, timbulnya kesadaran untuk hidup disiplin, sarana transportasi menjadi lebih cepat, adanya persaingan untuk lebih maju. Untuk dampak negatifnya yaitu orang menjadi sangat individualis, masuknya budaya asing ke dalam bangsa Indonesia, timbulnya budaya konsumtif, timbulnya budaya permisif, lunturnya nilai-nilai agama, serta semakin terkikisnya bahasa Indonesia.
Upaya menghadapi globalisasi. Yang pertama, upaya di bidang budaya. Cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya adalah mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Upaya di bidang iptek. Upaya yang bisa dilakukan di bidang iptek yaitu meningkatkan kualitas atau mutu dari sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing. Upaya di bidang globalisasi ekonomi yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah, untuk berkompetisi secara sehat. Upaya di bidang globalisasi komunikasi yaitu memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Upaya di bidang transportasi. Menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Nah, itu dia kegiatan belajar kita mengenai globalisasi. Semoga bisa dipahami dan menambah wawasan ya. Nah, cukup sekian ya. Sampai